Ini kita akan mempelajari mengenai basic between subjects di design. Apa sih yang akan kita pelajari di sini? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok saya terdiri atas Jane Ivana Betzi Lutermas, saya sendiri Aureli Wijaya, Shana Viviana Raharjo, Jaindri Ayu Bongalimbong, Agave Sofeta, dan Leni Kamila. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah selecting and recruiting subjects, one independent variable, two groups designs, two independent groups, two match groups, dan multiple groups. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai selecting dan recruiting subjects. Next. Di pembelajaran psikologi industri sebelumnya, kita telah mengenal apa arti daripada selecting dan recruitment itu sendiri. Di mana selecting adalah proses untuk mencari, di dalam hal ini jika kita kaitkan dengan proses penelitian, terkait dengan peneliti mencari subjek yang bersedia untuk mengikuti proses penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Rekrutmen itu sendiri adalah proses setelah selecting dilakukan, di mana menentukan subjek yang sesuai dengan kriteria spesifik untuk melakukan suatu penelitian. Di dalam proses selecting dan rekrutmen terbagi menjadi dua atau terdapat dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu practice limits dan yang kedua yaitu how many subjects. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai practice limits. Di sini saya meringkas beberapa hal yang masuk ke dalam contoh daripada practice limits. Yang pertama yaitu menentukan prosedur penarikan subjek penelitian. Mengapa penentuan prosedur penarikan subjek penelitian ini penting untuk dilakukan? Agar ditemukannya keselarasan di dalam melakukan proses penelitian. Yang kedua, yaitu menentukan lokasi dalam penarikan subjek penelitian. Penentuan lokasi menjadi hal yang penting di dalam melakukan penarikan subjek penelitian. Semisal seorang peneliti dari suatu universitas A melakukan suatu penelitian dengan subjek yang berada pada mahasiswi dari fakultas B yang lokasinya masih bisa terjangkau. Di dalam hal ini dapat mendukung proses penelitian yang dapat dilakukan. Yang ketiga, yaitu memperhatikan cara pengambilan sampel atau subjek penelitian. Di dalam pengambilan sampel, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menghindari hubungan majemuk. Hubungan majemuk dalam hal ini yaitu ketika seorang peneliti semisal melakukan suatu penelitian dan kesulitan dalam menentukan atau mencari subjek penelitian, dan dalam hal ini peneliti meminta ketersediaan dari orang-orang terdekatnya atau dalam hal ini adalah orang-orang yang dikenal, secara otomatis orang-orang atau subjek penelitian yang akan melakukan penelitian itu bisa saja melakukan penelitian dikarenakan keadaan terpaksa atau di bawah tekanan daripada si peneliti. Yang kedua yaitu menghindari perilaku faking good dari subjek penelitian. Di mana faking good ini sendiri berkaitan dengan hal yang pertama, yaitu jika seorang peneliti memiliki hubungan majemuk dengan subjek atau partisipan di dalam penelitian, tentunya subjek penelitian akan berperilaku seolah-olah menjawab pertanyaan atau melakukan eksperimen itu sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu memperhatikan setiap latar populasi subjek penelitian. Yang selanjutnya yaitu meyakinkan subjek mengenai proses penelitian. Jadi di dalam melakukan suatu penelitian, subjek harus benar-benar mengetahui mengenai apa saja hal-hal yang dia harus lakukan dan keuntungan untuk diri dia ketika melakukan suatu penelitian itu apa. Selanjutnya yaitu menerapkan metode yang dapat membantu proses menarikan subjek.
Di sini terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketika kita memilih subjek, terdapat subjek yang secara sukarelawan mengikuti penelitian. Dan yang kedua yaitu terdapat subjek yang mengikuti penelitian tersebut dikarenakan keinginan pribadi. Dapat dilakukan dengan pengisian form. Next. Selanjutnya, di dalam selecting dan rekrutmen itu sendiri perlu diperhatikan berapa banyak subjek sebenarnya yang dibutuhkan di dalam melakukan penelitian. Yang pertama yaitu memikirkan keakuratan penelitian. Di dalam melakukan suatu penelitian perlu dipikirkan mengenai keakuratan penelitian. Di dalam hal ini bisa menyangkut daripada efek size yang akan diperoleh. Semisal suatu penelitian suatu penelitian dilakukan untuk menguatkan efek daripada independent variable. Tentunya subjek yang dibutuhkan pun harus makin banyak. Yang kedua yaitu memperhatikan fungsi penggunaan subjek. Yang ketiga yaitu memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik dalam penelitian. Jadi harus benar-benar sesuai dengan tujuan daripada proses penelitian itu. Yang keempat yaitu menyesuaikan dengan prosedur statistik. Yang kelima yaitu mengetahui efek dari adanya perlakuan yang diberikan kepada subjek. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang one independent variable to group design. Nah, one independent variable itu adalah eksperimen paling sederhana, di mana dalamnya ada juga two group design. Nah, peneliti membentuk dua kelompok subjek untuk dua kondisi perlakuan yang berbeda. Ada juga variasi dari two group design. Nah, itu ada dua. Yang pertama, two independent group design, dan juga yang kedua, two match group design. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai two independent groups. Two independent groups merupakan subjek... salah. Ulang, bentar. Udah, yuk. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai two independent groups. Two independent groups memiliki arti subjek ditempatkan di masing-masing dari dua kondisi melalui randomisasi atau secara acak. Selanjutnya, dalam two independent groups ini memiliki random assignment, yang artinya subjek memiliki kesempatan yang sama dalam penempatan ke dalam kelompok atau kondisi dalam eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan dibuatnya random assignment ini adalah supaya bias dan variasi yang ada dalam diri partisipan terdistribusi secara merata di antara kelompok. Metode penugasan random bisa dengan cara nomor, koin, undian, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah experimental group, yang kedua adalah control group design. Kedua kondisi ini digunakan untuk mengukur efek atau pengaruh dari variabel bebas. Peneliti harus mempunyai dua kondisi perlakuan agar dapat membandingkan efek atau pengaruh dari perbedaan kondisi perlakuan pada variabel atau variabel bebas. Dua kondisi ini masing-masingnya memiliki arti. Yang pertama, kondisi eksperimen. Kondisi eksperimen menjelaskan bahwa ia menerapkan kondisi perlakuan pada variabel bebas terhadap subjek dan mengukur variabel terbuka. Subjek yang mendapati kondisi eksperimen ini dinamakan dengan kelompok eksperimen atau KE. Yang selanjutnya adalah kondisi kontrol. Kondisi kontrol mengukur variabel terbuka tanpa diterapkannya kondisi perlakuan pada variabel terbuka. Subjek yang mendapati kondisi kontrol dinamakan dengan kelompok kontrol atau KK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Sekarang saya akan membahas mengenai desain lain dari penelitian eksperimen, yaitu two experimental group design. Dalam desain ini, subjek tetap dibagi menjadi dua, dengan tujuan untuk melihat hasil dari perbandingan kelompok. Yang membedakan dari two independent group design adalah bahwa subjek pada penelitian ini diberikan value pada experimental group. Maksudnya, kedua grup subjek sama-sama menerima pengkondisian atau treatment sehingga tidak ada control group. Next. Contohnya, penelitian mengenai pengaruh bermain game yang mengandung kekerasan dengan agresivitas. Untuk kelompok subjek dalam itu eksperimental, kelompok 1 adalah subjek bermain game yang mengandung kekerasan. Dalam kelompok 2, subjek bermain game yang tidak mengandung kekerasan. Sedangkan kelompok eksperimental group control, subjek dalam kelompok eksperimen akan bermain game yang mengandung kekerasan. Sedangkan control group tidak. Intinya tidak ada pelakuan desain dalam desain ini. Kalau dalam two experimental group, kedua kelompok ada perlakuan yang diberikan. Next. Dalam membentuk penelitian menggunakan two independent group, pastinya perlu melihat hipotesis dahulu sebelum membuat desain. Kemudian, membagi kelompok subjek ke dalam eksperimental atau kontrol melalui randomisasi, karena setiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam kondisi. Alasan kenapa harus randomisasi juga karena setiap subjek memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga agar setara, subjek diacak dan juga akan lebih baik jika subjek lebih banyak. Tetapi tergantung juga pada penelitian yang akan dilakukan. Next. Kapan menggunakan two independent group? Yaitu dilihat dari hipotesis lagi. Digunakan jika hanya ada satu independent variabel. Saat menggunakan desain ini, diasumsikan randomisasi berhasil sebelum melakukan eksperimen, karena salah satu karakteristik dari penelitian eksperimen adalah randomisasi. Setelah itu, ketika mulai melakukan eksperimen, semua kemungkinan extraneous variable atau variabel lain selain dependent dan dependent sudah diperhatikan dalam kelompok eksperimen. Dalam arti lain, sudah diwaspadai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai two match groups. Two match group design adalah sebuah rancangan eksperimen yang memasangkan dua subjek untuk dua kondisi yang berbeda dengan cara mencocokkan atau menyamakan pada karakteristik yang mungkin akan mempengaruhi variabel dependent. Nah, matching atau pencocokan ini digunakan untuk membuat grup setara pada variabel subjek yang berpotensi membingungkan. Matching atau pencocokan yang sukses dapat mencegah ancaman seleksi dari merusak validitas internal. Matching before an experiment. Nah, sebelum pemasangan subjek, subjek harus diukur terlebih dahulu pada variabel asing, extraneous variable yang mempunyai efek terhadap variabel dependent. Misalnya, jika kita ingin melakukan eksperimen membandingkan antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013, maka kita dapat mengukur intelijensi partisipan yang akan mengikuti eksperimen ini. Terus kemudian kita akan melakukan random assignment. Tetap ada melakukan random assignment. Kemudian setelah random assignment, kita baru dapat melakukan eksperimen. Nah, matching after an experiment ini hampir sama dengan before an experiment, hanya saja pengukuran dilakukan setelah eksperimen berlangsung. Jadi, random assignment dulu, baru eksperimen. Setelah eksperimen selesai, baru diberikan tes intelijensi. Nah, skor hasil tes itu kemudian dipasangkan. Setelah skornya dipasangkan, buang subjek yang tidak dapat dipasangkan. Terus, terdapat 3 cara untuk memasangkan dua subjek yang berasal dari dua kelompok berbeda. Pertama, possession matching, pasangan yang benar-benar identik. Terus yang kedua itu range matching, yaitu subjek berada dalam rentang skor spesifik. Yang ketiga, rank ordered matching, subjek diurutkan berdasarkan hasil skor. Nah, yang rank ordered matching ini, jadi misalnya kita udah dapat hasil skor nih, hasil skornya terus kita urutkan dari yang paling tertinggi. Baru nanti posisi pertama akan dipasangkan dengan posisi kedua, posisi ketiga akan dipasangkan dengan posisi 4, dan seterusnya. Rank ordered matching ini merupakan cara matching yang paling mudah dilakukan.
Nah, ini contoh matching. Yang pertama itu ada misalnya ada subjek 2 dipasangkan dengan subjek 10, subjek 3 dipasangkan subjek 9 berdasarkan berat badannya. Misalnya yang subjek 2 ini berat badannya 1,26 dipasangkan dengan subjek 10 yang memiliki beratnya 1,18. Nah, ini contoh matching. Ini contoh matching per session ya. Kayak 109 dengan 111 itu kan intervalnya hanya 2. Sedangkan yang pasangan kedua tuh subjek 2-nya 94, sedangkan subjek 6-nya itu 91. Nah, itu kan intervalnya juga hanya 3. Jadi dapat dilakukan matching karena hampir mendekati. Nah, lihat subjek 5 dengan subjek 9. Mereka ini tidak memiliki pasangan yang mendekati mereka, sehingga subjek 5 dan subjek 9 harus dibuang. Kapan sih kita menggunakan two match groups design? Nah, two match groups design dilakukan ketika randomization atau pengacakan tidak menjamin bahwa kelompok perlakuan akan sebanding pada semua variabel subjek asing yang relevan. Jadi, untuk menghilangkan confounding variabel, maka kita dapat menggunakan two match groups design. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian match groups? Nah, pertama itu, keuntungannya itu pertama ada dapat mengeliminasi confounding variabel. Jadi dapat mengeliminasi variabel yang dapat membingungkan. Yang kedua, tidak perlu berasumsi kelompok perlakuan dapat dibandingkan. Yang ketiga, mempermudah mendeteksi apakah random assignment berhasil dilakukan tanpa adanya confounding variable. Yang keempat, berguna saat subjek kita sedikit. Nah, kerugian match group ini apa sih? Pertama, jika subjek dicocokkan dengan variabel yang tidak berkorelasi erat dengan variabel extraneous, maka akan sulit mendeteksi efek pada variabel dependent. Jadi, untuk menggunakan match groups ini harus menggunakan variabel extraneous yang berkorelasi erat dengan variabel dependent. Yang kedua, dapat menimbulkan efek yang lebih besar terhadap variabel extraneous lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, saya Shana Viviana. Selanjutnya kita akan bahas mengenai multiple group design. Next. Pada saat melakukan eksperimen, biasanya kita akan menjalankan dua perlakuan agar dapat melihat perbedaan perilaku subjek ketika independen variabelnya memiliki nilai yang berbeda. Namun terkadang diperlukan lebih dari dua perlakuan untuk membuat sebuah eksperimen yang baik. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan multiple group design. Multiple group design itu apa? Multiple group design itu merupakan sebuah desain di mana terdapat lebih dari dua grup subjek dan setiap kelompoknya dijalankan melalui perlakuan yang berbeda. Multiple group design yang paling umum digunakan adalah multiple independent group design, yaitu tipe multiple groups design di mana subjek ditempatkan pada kondisi perlakuan yang berbeda secara acak. Next. Salah satu cara untuk menempatkan subjek pada beberapa perlakuan agar tidak muncul hasil yang bias adalah dengan menggunakan random number table. Sebagai contoh, anggaplah dalam sebuah eksperimen kita memiliki 3 perlakuan yang berbeda dan memiliki 30 subjek. Kita dapat menutup mata masing-masing subjek kita dan menyuruhnya untuk menunjuk satu nomor meja, antara nomor 1, 2, ataupun 3. Urutan yang muncul, misalnya urutan 2, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1, maka urutan itulah yang akan menjadi urutan kita dalam memasukkan subjek pada setiap perlakuannya. Next. Sebagai contoh, anggaplah misalnya kita ingin mendesain eksperimen untuk menguji hipotesis bahwa olahraga meningkatkan hasil ujian. Kita menduga bahwa 15 menit dalam olahraga dapat bermanfaat bagi hasil ujian. Namun, apabila 15 menit bermanfaat, maka 30 menit dalam olahraga kemungkinannya akan dapat lebih bermanfaat, bukan?
Nah, karena kita tertarik pada efek dari perbedaan level independent variabelnya ini, yang dalam hal ini nih, independent variabelnya itu waktu olahraganya, sedangkan levelnya itu adalah 15 menit dan 30 menit, maka kita dapat menguji hipotesis kita dengan 3 grup subjek, yaitu 1 grup kontrol dan 2 grup eksperimen. Grup kontrol di sini tidak berolahraga sama sekali. Kemudian, grup eksperimen pertama melakukan treadmill selama 15 menit. Grup eksperimen kedua melakukan treadmill selama 30 menit. Kemudian, anggap saja bahwa hipotesisnya terbukti benar, bahwa semakin subjek berolahraga, maka semakin baik hasil ujian mereka. Namun, jika kita menambah 1 grup eksperimen lagi yang melakukan treadmill selama 45 menit, ternyata hasilnya justru berbeda, di mana grup eksperimen ketiga justru mengalami penurunan dalam hasil ujian. Karena pada satu IFV atau independent variable dapat memiliki nilai yang berbeda, maka dapat menghasilkan efek yang berbeda pula. Oleh karena itu, peneliti sering menguji lebih dari 2 level independent variable untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik dari bagaimana independent variable itu sendiri mempengaruhi dependent variable. Next. Dalam memilih perlakuan pada eksperimen, umumnya eksperimenter akan menggunakan kondisi perlakuan yang proporsional. Proporsional ini misalnya dalam artian 5, kemudian 10, kemudian 15 mg, ataupun 15, 30 menit, dan 45 menit. Namun, hal ini kembali lagi pada hipotesis apa yang kamu uji. Pilihlah desain eksperimen yang sesuai dengan tujuan dari eksperimenmu. Next. Nah, multiple group design ini tentu memerlukan waktu yang lebih banyak, karena terdapat banyak perlakuan, kemudian grup subjek yang berbeda pula di dalamnya. Selain waktu, diperlukan juga uang yang lebih banyak. Oleh karena itu, peneliti biasanya melakukan pilot study terlebih dahulu untuk mengetes atau menjalankan pretest terhadap level dari independent variable sebelum melakukan eksperimen sungguhan. Nah, pilot study ini dapat diartikan sebagai mini eksperimen, di mana perlakuan diuji cobakan pada beberapa subjek terlebih dahulu untuk melihat apakah level dari independent variable tersebut sesuai atau tidak. Pilot study ini memungkinkan eksperimenter untuk membuat perubahan sebelum benar-benar menginvestasikan seluruh waktu dan sumbernya pada eksperimen yang berskala besar. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, maka dapat ditanyakan pada saat mata kuliah eksperimen berlangsung. Terima kasih.